bagimu negeri, jiwa raga kami selalu menjadi pembuka diskusi kita. Ya, kita sebut diskusi. Beberapa jam yang lalu di BRIN, kantor BRIN, dulu namanya LIPI, ada diskusi membahas buku Dr. Muhammad A.S. Hikam. Saya menyebut Gus Hikam. Bukunya masih baru minggu lalu kelar dicetak, dibahas tadi. Judulnya Demokrasi sebagai Tanggung Jawab. Wah, buku keren. Buku keren. Demokrasi sebagai tanggung jawab dan para pembahas. Wah, menunjukkan demokrasi kita. Demokrasi begini, demokrasi begini. Yang lain, wah demokrasi tapi mengapa kita masih korupsi? Justru pejabat-pejabat yang bicara demokrasi paling keras. Itu yang korupsi. Partai-partai bagaimanapun dianggap sumber korupsi. Ini orang lain nih yang membahas. Saya berbicara berdasarkan buku itu. Tidak menilai demokrasi dari berbagai dimensi, dari berbagai sudut pandang. Saya bicara buku itu. Buku itu sedang mempertanyakan. Kita ini bicara tiap hari, kira-kira begitu Gus Hikam. Tiap hari kita ini bicara demokrasi, demokrasi, demokrasi. Tapi sebagai ilmuwan, devoted intellectuals, peneliti, beliau untuk sementara menyimpan gagasan demokrasi-demokrasi yang didengar setiap hari itu disimpan. Beliau mencari di masyarakat, melakukan penelitian dengan caranya sendiri, mengamati. Diskursus tentang demokrasi, wah di bidang kebudayaan bagaimana, di bidang politik bagaimana, di bidang ekonomi bagaimana, dalam relasi-relasi antar kekuasaan itu bagaimana, apa itu juga sudah nampak demokrasi sebagai yang kita tunggu-tunggu, atau apakah keseluruhan fenomena tadi itu, dinamika, relasi-relasi dialektis antara berbagai elemen itu, apakah itu tanda bahwa demokrasi itu telah menjadi, dalam bahasa orang antropologi, suatu orientasi nilai. Apakah demokrasi sudah menjadi suatu orientasi nilai? Orientasi nilai itu bagaimana, Bung, memahaminya? Orientasi nilai itu bisa menjadi model berpikir, model bertindak, model merasakan sesuatu sebagai kenyataan hidup yang telah cukup mendalam. Orientasi nilai, kita menganggap nilai-nilai dalam kehidupan kita itu memberi kita suatu cara bertindak, memberi kita suatu cara berpikir, memberi kita suatu cara menyikapi dan memandang kehidupan. Kalau sudah begitu, kira-kira Gus Hikam akan menganggap demokrasi itu kurang lebih sudah memadai karena cara berpikir kita sudah
tertuju pada demokrasi, cara memandang kita sudah sangat demokratis, cara berpikir, cara bertindak, semuanya sudah menggambarkan sesuatu yang demokratis. Tapi tidak seperti itu, Bung, kenyataannya. Kenyataannya tidak seperti itu. Wah, demokrasi kita ini belum memenuhi apa yang kita bayangkan, karena namanya demokrasi, tapi sekali lagi tadi ada orang yang membahas dari sudut korupsi, dari sudut penyimpangan, dari sudut pelanggaran hukum. Dan demokrasi dalam pengertian ini kekurangan satu unsur penting, orientasi pada penegakan keadilan. Menegakkan keadilan. Oh, menegakkan mungkin tidak bagus. Mungkin namanya mewujudkan gagasan keadilan. Dalam situasi kehidupan masyarakat yang sudah percaya pada prinsip hidup demokrasi, di situ langkah-langkah menegakkan keadilan itu keren, menjadi langkah yang didorong, yang didukung oleh begitu banyak pihak. Tapi kenyataannya tidak begitu, Bung. Kenyataannya pun tidak begitu. Setiap kita kenyataannya sesuatu yang kelihatannya idealistis, ternyata di lapangan kenyataannya itu tidak memuaskan. Sudah barang tentu kita, para pembicara tadi itu, tidak mengendaki sebuah kemutlakan. Demokrasi haruslah gambaran sesuatu yang indah, ideal. Hidup ini harus ideal, Bung. Hidup ideal itu surga. Kalau dunia pastilah tidak ideal. Lalu karena suatu kenyataan semacam itu, bagi saya, demokrasi kita ini demokrasi sontoloyo. Saya menyebut itu, Bung, demokrasi sontoloyo. Ya memang sontoloyo. Mari kita cek, Bung. Kalau kita ini memang hidup berkiblat pada nilai-nilai demokrasi, maka tidak mungkin, Bung, pemimpin yang gagal total masih didukung oleh pendukungnya dan disebut sukses. Tidak mungkin. Kalau kita ini demokrasi, hidup di bawah orientasi nilai yang sangat demokratik, tidak mungkin seorang pejabat yang gagal dibela-bela supaya tidak kelihatan gagal. Kalau kita ini memang demokratis, ya kita tidak hanya berbicara, Bung, tentang gagasan kita sendiri, seolah-olah kita yang punya gagasan. Ya tidak. Bagi orang yang hidup dalam pencerahan nilai-nilai demokratik, kita akan ngomong, kalau kita keliru, kita keliru. Kalau kita terbukti ada anggota kita korupsi dan sudah ditahan, maka ya kita diam, Bung. Tapi karena kita ini demokrasi sontoloyonya sontoloyo, maka ada kawan kita yang ditahan, kita ngamuk. Ngamuk kita, Bung. Langsung menuduh pemerintah. Ini orang korupsi, menyimpang dari aturan hukum, dan pemerintah menegakkan hukum itu untuk mencapai keadilan. Demi tegaknya keadilan juga. Tegaknya hukum hendaklah menjadi tegaknya keadilan. Nah, ini masih dilawan. Orang masih ngamuk-ngamuk. Pemerintah ngawur, pemerintah otoriter. Pemerintah tidak demokratis, pemerintah merusak hukum, pemerintah merusak keadilan. Orang mau ditangkap-tangkap, sekarang ini semua orang ditangkap. Lalu ada lagi, Bung, tidak perkara tangkap, Bung, melainkan perkara ada orang yang mau dibatalkan dengan cara menangkapnya
sebagai pesakitan, sebagai pelanggar hukum. Pesakitan yang ditangkap itu tidak dilihat dari sudut penegakan hukum demi tegaknya keadilan. Tidak dilihat dari sudut politik. Wah, dia akan dipersulit, dia akan dipersulit, dia akan dihalang-halangi, dia tidak boleh maju. Dan ini dari suatu partai, dari beberapa kalangan. Dan diperkuat Bung dengan kebohongan. Kecuali tadi sudah dibahas bahwa dalam demokrasi kita itu orang korup dan macam-macam. Saya melihat demokrasi belum menjadi suatu orientasi nilai, belum menjadi value orientation. Kalau sudah menjadi semacam itu, demokrasi itu artinya jiwa kita. Demokrasi jiwa kita, demokrasi adalah pencerahan. Demokrasi itu secercah cahaya yang kita cari. Ini tujuan hidup kita. Kalau orang mengatakan demokrasi itu hanyalah alat, nanti itu memiliki dimensi rusuh. Barang siapa menganggap itu sekedar alat, dia akan menjadi justifikasi. Asal menang, maka dia sudah demokrasi, dan menangnya dengan cara apapun. Memperkosa orang lain, dengan mengancam orang lain tidak akan dikubur kalau mati, orang lain tidak akan dimandikan kalau meninggal, dan sebagainya. Itu pernah terjadi. Itu orang-orang yang menganggap demokrasi itu sekedar alat. Bagi saya, demokrasi itu suatu orientasi nilai. Demokrasi itu suatu perjuangan hidup. Kita akan menuju pada demokrasi itu sendiri, di mana keadilan dihormati bersama-sama, di mana keadilan sebagai nilai maupun sebagai kenyataan hidup itu tertinggi nilainya. Karena lalu kita adil bagi seluruh rakyat Indonesia, adil bagi golongan atas, adil golongan tengah, adil golongan bawah, adil bagi orang kaya, adil bagi orang melarat, adil bagi orang yang antara kaya dan melarat. Jadi macam itu. Karena kenyataan ini, Bung, memang mengecewakan, sangat mengecewakan. Di tengah kita membahas buku keren, demokrasi sebagai tanggung jawab. Artinya kita ini bertanggung jawab dalam demokrasi. Kita memilih pemimpin, yang kita pilih itu kita kontrol, jangan dibiarkan. Nah, pemimpin dipilih, yang dipilih itu bertanggung jawab pada rakyat pendukungnya yang banyak, yang memilih. Demokrasi itu tanggung jawab dua pihak. Pihak yang memilih, pihak yang dipilih, dan tanggung jawab itu menjadi suatu warna kehidupan yang bagaimanapun itu membawa rasa damai. Demokrasi itu membawa suasana tenteram. Tidak ada, Bung, kalau kita ini demokratis, tidak ada gulungan-gulungan yang membenci pemerintah hanya semata karena orangnya, corak orangnya, bukan membenci pemerintah dalam pengertian kebijakannya, bukan membenci kebijakan pemerintah, melainkan membenci orang-orangnya dalam pemerintahan itu. Begitu, Bung, suatu kenyataan tentang demokrasi Sontoloyo di tengah penamaan-penamaan di antara para kawan tadi yang keren-keren. Dan saya yang merasa melihat kenyataan ini sedemikian rupa, kita belum demokratis. Kalau toh kita sudah demokratis, yaitu namanya Sontoloyo. Begitu, Bung, pemikiran saya. Terima kasih, salam untuk Anda semuanya. Salam, Bung, salam.